Halo, selamat datang kembali di praktikum pemrograman microcontroller. Sekarang kita akan masuk ke materi terkait motor servo. Nah, untuk motor servo sendiri, materinya sudah dapat kalian akses di website tentang motor servo, di mana motor servo itu kurang lebih gambarannya seperti ini ya. Gambaran motor servo itu seperti ini. Di dalam motor servo itu terdapat gearbox dengan, jadi kalau kalian putar-putar servo itu dia akan eh, kayak ada yang berbunyi di dalam, yang kalian putar sebenarnya itu adalah gearboxnya. Nah, dia punya batasan-batasan. Jadi motor servo itu ada yang 90 derajat. Kalau dia 90 derajat artinya batasnya hanya sampai dengan 90 derajat. Ada yang 180 derajat. Jadi dia bisa diputar sebanyak 180 derajat. Kurang lebih pada alat praktikum yang ada di situ, dia itu bisa sampai 180 derajat. Di dalam motor servo itu sebenarnya dia hanya motor DC biasa, tetapi ada komponen elektroniknya, komponen elektronik yang mengatur putaran dari motor servo itu. Jadi kalian harus berhati-hati dalam memasang servonya. Eh, Salah dalam pemasangan ini, apa kabel, kalian bisa merusak komponen elektronika yang ada di motor servo. Dan efeknya apa? Ketika kita salah memasang, maka ketika kita salah memasang, ini akan rusak, komponen elektronikanya akan rusak. Ketika ini rusak, sudah motor servo tidak bisa digunakan lagi kembali. Di dalam motor servo sebenarnya ada juga potensio, tetapi kadang kita tidak bisa mengaksesnya. Tetapi ada yang motor servo yang potensiometernya kelihatan. Oke, itu mungkin gambarannya. Di situ ada deskripsinya, bisa kalian baca. Motor servo adalah sebuah motor DC yang dilengkapi rangkaian kendali dengan sistem closed feedback yang terintegrasi dalam motor tersebut. Motor servo adalah sebuah motor DC yang dilengkapi rangkaian kendali dengan sistem closed oh, ini terulang ya. Pada motor servo, posisi putaran sebuah eksis dari motor akan diinformasikan kembali ke rangkaian kontrol yang ada dalam motor servo. Nah, ini ada prinsip kerjanya. Jadi sebenarnya motor servo itu kita hanya mengirim sinyal. Apa sinyal yang dikirim? Jadi makanya dia ada tiga kabel ya. Kalau kalian perhatikan dia ada tiga kabel. Kabel yang pertama adalah kabel sinyalnya. Kurang lebih dia berwarna merah. Berwarna kuning. Jadi sinyalnya itu berwarna kuning. Dan ada VCC-nya. VCC itu berada di tengah. Dia kabelnya berwarna merah. Yang terakhir, GND. GND dia berwarna coklat atau kadang dia berwarna hitam. Jadi biasa dia warna coklat atau berwarna hitam. Jadi itu aja kalian harus ingat. Satu berwarna kuning, satu berwarna merah, dan satunya berwarna coklat atau hitam. Nah, yang masuk ke dalam sinyal ini dia berbentuk sinyal pulsa. Jadi pulsanya kurang lebih seperti ini. Titik awal sampai dengan ke titik berikutnya panjangnya sekitar 20 milisecond. Jadi panjangnya ini 20 milisecond. 20 milisecond ini kalau modelnya seperti ini, pulsa minimum yang bisa kita kirim adalah 1 milisecond. Jadi ketika kita mengirim sinyal 1 milisecond, maka dia akan menjadi sudut 0 derajat. Nah, bagaimana kalau kita mau menjadi 90 derajat? Jadi kita harus mengirim sinyal yang panjangnya sekitar 1,5 milisecond. 1,5 milisecond posisinya di sini. Misal ya, perbedaannya ini tadi 1 milisecond, ini 1,5 milisecond. Nah, kalau kalian perhatikan posisi satunya ini di atas ini posisi 1, dan di bawah ini posisi 0. Posisi satunya lebih panjang daripada yang di atas. Nah, ketika dia lebih panjang 1 milisecond, 0,5 milisecond dan terus berulang-ulang, maka dia akan diarahkan ke dalam sudut 90 derajat. Nah, kalau kalian mau misalnya dia 180 derajat, ya dia harus diubah menjadi 2 milisecond. Kalau kalian kirim sinyal kondisi 1-2 milisecond panjangnya dan panjang dari sini ke sini tetap 20 milisecond, itu maka otomatis akan mengarahkan dia ke 180 derajat. Nah, untuk kerjanya, motor servo dikendalikan dengan memberi pulsa width modulation atau kita istilahkan biasa dia PWM melalui kabel kontrol. Durasi denyut puls diberikan akan menentukan posisi sudutnya. Nah, durasi denyutnya diberikan akan menentukan posisi sudut dari putaran poros motor servo. Contohnya nih, durasi denyut
1,5 milisecond atau milidetik akan memutar poros servo mencapai 90 derajat. Bila pulsa lebih pendek dari 1,5 milisecond, maka akan berputar ke arah 0 derajat atau ke kiri, berlawanan arah jarum jam. Sementara itu, bila pulsa diberi lebih besar dari 1,5 milisecond, maka servo akan berputar ke 180 derajat ke kanan, ke arah jarum jam. Ketika durasi denyut telah diberikan, maka poros servo akan bergerak dan bertahan di posisi yang diperintahkan. Jika Anda ada yang mencoba memutar atau mengubah posisi tersebut, maka servo akan mencoba menahannya. Jadi kalau kalian uji ya, misal kalian sudah setting dia di 90 derajat, kalian coba putar servonya itu agak keras. Kenapa? Karena dia selalu dipertahankan ke posisi itu. Nah, ini kalian bisa perhatikan harus diulang setiap 20 milidetik. Jadi maksudnya setiap 20 milidetik dari titik yang ini sampai dengan ke titik yang ini itu sekitar 20 milidetik. Nah, jadi sekitar 20 milidetik ya, 20 ms. Sementara panjang sinyal ini sekitar 2 ms, 2 milidetik. Di sini kelihatan mungkin kalian berpikir ini sebenarnya nggak sampai 20 milidetik kan karena panjang. Ini hanya gambaran aja. Karena kalau kita gambar 20 milidetik mungkin dia akan panjang sampai dengan ke ujung sana. Kalau kita gambar. Tapi karena ini hanya gambaran, jadi kurang lebih seperti itu. Makanya agak pendek-pendek dia. Padahal sebenarnya ini panjang. Oke, kita lanjut ya. Nah, di situ langsung ada prosedur praktikum di mana kalian harus menyiapkan Arduino Mega sama motor servo. Kita langsung saja ke gambar rangkaiannya. Silakan kalian ikuti cara menggambarnya, cara membuat rangkaiannya ya. Nah, kita siapkan dulu motor servonya. Kita bisa simpan langsung di sini. Saya mungkin simpan di luar ya, sesuai dengan kondisi yang ada di sana. Dan kalian harus ingat, dia ada kabel-kabelnya ya. Kabel groundnya yang mana, kabel kalau kita sesuaikan dengan yang tadi, untuk ground itu berwarna coklat atau hitam, PCC itu berwarna merah, sinyalnya itu berwarna kuning. Kalau di sini dia tidak kelihatan gambar groundnya di mana, tetapi di sini ada sinyalnya. Oh, ini dia berwarna ground. Ini untuk power. Power itu artinya VCC. Dan yang satunya adalah sinyal. Nah, untuk rangkaiannya sendiri kita pakai seperti ini ya. Pertama, ini kita tarik ke, ini kan 5 volt. Kita tarik ke sesuai kabelnya ya. Yang ini. Misal dia berwarna merah. Oke, ini berwarna merah. Kita atur dulu posisinya supaya rapi. Nah, berikutnya adalah GND. GND di sini. Oke. Terus dia berwarna hitam ya. Ini berwarna hitam. Kita atur posisinya, lalu kita buat dia berwarna hitam. Oke, dia sudah berwarna merah dan berwarna hitam. Lalu kita akan sambungkan yang mana? Kita sambungkan ke ini, ground ke ground ya. Kita sesuaikan. Lalu power ke power atau 5 volt. Berikutnya sinyal. Sinyal kita pakai pin 2. Kita pakai D2 ya. Kita pakai D2. Kalian perhatikan kita pakai D2. Kita sesuaikan dengan kode program. Kode programnya itu dia pinnya pin 2 yang kita gunakan. Kita kasih warna dulu. Misal ya warnanya tadi kuning dia ya. Oke. Tadi ini warna kuning sinyalnya, warna kuning. Kita atur dulu posisinya supaya dia rapi ya. Oke. Ini ya. Nggak kelihatan tulisannya. Nah, seperti ini aja. Oke. Mungkin agak jauh tapi nggak apa-apa. Jadi kalian hanya perhatikan saja. Ini pin 2. Dari pin 2 Arduino Mega turun ke motor servo. Mungkin kalau di sini dia nggak kelihatan, kita atur aja di atas sini ya. Oke, sudah kelihatan. Nah, lanjut ke kode program. Kita masuk ke kode program. Oh, ini kode program yang lama, kita hapus dulu. Lalu kita akan mengambil kode program yang ada di website tadi. Nah, ini ada kode programnya, mungkin agak simpel. Kita copy, nanti kita perjelas. Oke, kita paste. Nah,
Di kode program ini, kalian akan diarahkan untuk menulis include servo.h. Yang bagian atas ini namanya header. Header yang mengambil data dari library. Jadi dia mengambil data library dari servo. Nah, untuk melihat apakah servo.h ini ada di komputer kalian, coba kalian buka Arduino. Bentar ya, kita buka Arduino. Arduino, oke, ini aplikasinya. Kita buka Arduino, lalu kita cari servo.h, apakah dia sudah ada atau belum. Kalau kalian masih ingat kemarin, cara melihat liquid crystal A2C. Kalau kalian masih ingat semalam, cara melihat liquid crystal A2C. Oh, tidak perlu. Oke, kita geser dulu gambar ini ya. Nah, kita masuk ke sini ya. Kita masuk ke sketch. Di sketch itu kita cek library-nya. Ada nggak dia servo? Nah, ini ada. Ini namanya servo.h. Kalau saya klik, dia akan otomatis menambahkan ke dalam baris paling atas, include servo.h. Artinya servo sudah bisa kita gunakan di komputer kita. Kenapa? Karena servonya sudah ada. Jadi kita tinggal mengecek saja apakah di bagian sini sudah muncul di sketch, include library, lalu cari tulisan servo. Kalau dia sudah ada di sini artinya kita sudah bisa gunakan. Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut. Kita masuk lagi ke gambar rangkaian yang tadi. Kita geser dulu ini ya, karena dia sedikit mengganggu. Oke, kita kembali ke kode programnya. Yang bagian atas itu namanya servo. Terus yang bagian baris kedua, ini namanya inisialisasi. Saya mau beri nama servo saya servo 1. Maksudnya apa? Kenapa dibuat seperti ini? Kenapa nggak servo saya langsung? Ini artinya kita bisa membuat, kalau misalnya tiba-tiba kalian diarahkan untuk menggunakan dua buah servo. Kita tinggal tulis servo 2. Seperti itu. Artinya kita bisa menggunakan dua servo. Ini servo satunya, ini servo yang kedua. Cuma kita hanya menggunakan satu servo, makanya kode programnya seperti ini. Nah, berikutnya kita akan masuk ke kode programnya. Ya, kode programnya kurang lebih ada void setup sama void loop. Di void setup ada tulisan servo 1 attach 2. Attach 2 maksudnya itu kita sedang menggunakan pin 2. Kalau kalian ganti menjadi 13 di sini, maka secara otomatis ini adalah pin 13. Kalau kalian ganti jadi pin 8, 7 misalnya, maka secara otomatis di sini kita harus ganti juga menjadi pin 7. Tetapi karena kode program kita 2 dan rangkaian kita 2, maka kita menggunakan pin digital 2. Oke. Berikutnya ada void loop. Nah, ada void loop ya. Nah, di sini nanti kita akan uji. Pertama, kita akan mengirim data servo 1. Ini servo 1 harus sesuai dengan tulisan yang ada di sini. Kalau kalian ganti misalnya di sini jadi Aziz, lalu di sini kalian ganti jadi Aziz, maka di sini harus jadi Aziz. Nah, seperti itu sama kayak LCD semalam kan. Kalian ganti jadi kelompok, maka akan berubah juga. Tapi kita pakai servo 1. Berikutnya ini adalah servo. Ini servo 1 dan servo 1. Servo 1.write. Nah, ini maksudnya saya sedang menulis posisi sudutnya berapa. Jadi di library ini di servo.h ini sudah dia otomatis membuat sudutnya. Kalau kayak di teori tadi, kita harus sebenarnya memasukkan anunya kan, kita harus memasukkan berapa sih pulsanya. Sebenarnya kita harus masukkan ini, tetapi karena di kode program servo.h, di dalam kode program servo.h itu dia sudah dibuat otomatis. Jadi ketika kalian mau 0 derajat, kita tinggal tulis 0 di sini. Jadi servo 1.write 0, artinya dia sedang berada di 0 derajat. Nah, kalian bisa upload, coba kalian buktikan. Kita start simulasi ya. Oke, jalan. Oke. Sekarang ini posisinya 0 derajat. Saya nggak bisa putar ini. Kalian pun di alat situ nggak bisa putar. Nah, coba kita ganti ya. Kita ganti di sini menjadi 45 derajat. 45 derajat. Nah, sekarang saya ganti jadi 45 derajat. Jadi nanti kalian simulasi pun seperti itu.
Pertama adalah 0 derajat, kedua adalah 45 derajat, dan ketiga adalah 110 derajat. Coba kita running. Nah, kalian perhatikan dia akan berbelok ke posisi 45 derajat. Oke, coba kita ganti lagi. Stop simulasi, kita ganti menjadi 110 derajat. Jadi dia sekarang posisinya adalah 110 derajat. Nah, kita running simulasinya. Nah, kalian bisa perhatikan ketika dia jalan dia akan berputar sesuai dengan putarannya. Putarannya adalah 110 derajat sesuai dengan yang ada di sini. Oke. Nah, itu kurang lebih cara untuk membuat simulasi penggunaan servo. Jadi kalau kita mau jadi 90, kita tinggal tulis 90 derajat di sini. Nah, kurang lebih seperti itu. Ntar saya coba screenshot dulu supaya masuk di apa? Masuk di kode program tadi. Saya mau masukkan dia ke gambar rangkaian. Karena di gambar rangkaian itu belum ada di web tadi belum ada. Sebentar ya. Sudah ya? Oh, ini udah. Oh, kepotong dia ya. Kepotong. Tulis dulu. Oke. Oh, ada yang salah gambarnya ya. Coba kita buat dulu warnanya jadi merah ini. Supaya dia kelihatan merah. Oke, udah kelihatan ya. Tapi nggak kelihatan juga. Bentar. Ini ke sini, ke sini, ini ke sini. Ini satu ke sini, ini ke sini. Oke. Berikutnya yang kuningnya ke sini supaya dia rapi. Oke ya, merahnya di tengah, ke hitamnya di gende. Nah, kita ketinggalan screenshot, kita masukkan dia ke dalam gambar rangkaian. Nah, berikutnya itu saya akan mencoba untuk menambahkan potensiometer. Jadi putarannya ini berdasarkan potensiometer. Mungkin kalian sudah pernah praktikumkan, tapi kita akan membahas bagaimana cara dia berputar berdasarkan potensiometer. Kita tambahkan potensio. Potensio. Oke, kita tambahkan potensiometer ini ya. Potensiometer, saya mungkin pasangnya di sini. Nah, di potensio kalian harus ingat, dia ada 3 kaki. Dia ada 3 kaki. Kaki yang pertama kita gunakan sebagai VCC. Jadi saya akan teruskan langsung ke sini ya. Karena dia VCC berarti 5 volt. Kaki kedua, kaki paling sebelahnya, jadi terminal 1 harus VCC, terminal 2-nya kita gunakan dia sebagai GND. Jadi posisinya seperti ini. Oke, ini VCC, ini GND. Berikutnya ini kita kasih warna dulu ya, supaya nggak anu dia warna hitam. Berikutnya di tengah. Tengahnya ini kita hubungkan dia ke A0. Jadi sama di komputer di Arduino Mega, kita harus sesuaikan dia ke A0. Mungkin kita kasih warna warna biru supaya bisa kelihatan. Kita bisa geser sedikit. Nah, kalian bisa lihat ya. Tolong perhatikan warnanya supaya tidak salah. Jadi yang bagian tengahnya itu terhubung ke A0. Jadi kita menggunakan penambahan potensiometer. Potensiometer kita tempatkan di posisi di sini, terus di bagian tengahnya ke A0, yang sebelah kirinya, kanan kirinya itu VCC, sebelah kanannya itu GND. Nah, sekarang di kode program, apa sih yang kita ubah? Kalau penambahan potensiometer, kalau penambahan potensiometer itu, bentar ya, ini ya, kok ada ini ya, ini hapus ini. Oke, penambahan potensiometer artinya kita akan menggunakan eh, analog 0. Jadi kita harus buat dulu, bisa kita buat pinnya ya. Misal integer atau const integer ya, integer potensio, oke, potensiometer misalnya sama dengan 0 titik koma.
Nah, kita buat dia sebagai input. Jadi kita tulis di sini pin. Oh, kita nggak perlu tulis ya. Dia langsung, kalau analog itu kita langsung aja tulis. Kita nggak usah tulis dia input atau output di sini. Kita langsung pakai. Mungkin kalian bisa lihat kode program yang ada di buku. Nah, bukunya. Ntar kita masuk ke buku dulu ya. Mana bukunya? Bukunya itu ini ya. Di bukunya itu kita langsung tulis analog write di sini. Jadi kita tidak perlu menginisialisasi pin berapa yang kita gunakan, kita langsung tulis analog read. Oke, kita langsung tulis analog read. Nah, di kode programnya pun seperti itu. Jadi tadi potensial pin 0 ya. Jadi saya tinggal tulis di sini analog read, sorry, analog read dalam kurung 0 balas kurung titik koma, atau kita bisa tulis analog read potensio. Jadi sesuai dengan pinnya ya, analog potensio. Nah, kalau dia seperti ini, sebenarnya data dari sini itu sudah masuk ke dalam Arduino. Datanya sudah masuk, tetapi kalau dia modelnya seperti ini, data itu tidak tersimpan. Jadi kita butuh satu variabel tambahan. Misal, variabelnya kita gunakan adalah integer val. Ini bisa kalian ganti ya, tidak mesti tulisan val, var. Tidak mesti tulisan var. Kita bisa ganti di misalnya Aziz, terserah kalian. Ini saya pakai var dulu, integer var. Jadi saya mau simpan datanya. Data yang saya baca dari potensio ini akan saya simpan ke dalam variabel var. Oke, datanya sudah masuk. Nah, kalau kalian masih ingat, data analog ini maksimal adalah 10 bit. Sementara potensio ini maksimal 180 derajat. Oke, maksimal 180 derajat. Sementara data ini maksimal 10 bit atau 120, 124, 10 bit atau 124. Maka kita butuh mengkonversi nilainya. Jadi kita butuh mengkonversi nilainya. Cara mengkonversinya, kalian bisa lihat di buku ya. Di buku itu ada, kita gunakan fungsi map. Kita gunakan fungsi map. Map variabel yang terbaca, nilai awal, nilai akhir, variabel yang kita mau, nilai awalnya sama nilai akhirnya. Jadi fungsi map itu gunanya untuk mengkonversi nilai yang ada di Arduino. Nah, kita coba, kita tulis var, lalu kita tulis map, dalam kurung, variabel yang mau dikonversi yang ini, kita tulis var, koma, nilai awal dari nilai var ini, nilai awalnya adalah 0, nilai akhirnya adalah 1023. Nilai awalnya adalah 0, nilai akhirnya adalah 1023. Terus, nilai yang kita mau, servo itu maksimal, minimal 0, maksimal 179. Dia sebenarnya 180 ya. 180, maksimal 180. Ini maksimal 123. Jadi kita akan tulis minimalnya adalah 0, maksimalnya adalah 180. Balas kurung titik koma. Jadi data yang diterima dari potensiometer akan disimpan ke dalam variabel var, lalu nilai var tersebut akan dikonversi yang tadinya dari 0 sampai 23 berubah menjadi 0 menjadi 180 dan akan disimpan ke dalam variabel var. Setelah itu, variabel var akan kita masukkan ke dalam servo. Jadi nilai var di sini, nilai servo yang kita akan tulis ke motor servo kita berdasarkan dari putaran dari potensiometer. Nah, sekarang kita bisa uji. Ini rangkaian menggunakan potensiometer ya. Yang digunakan di sini adalah pin 2. Potensio itu menggunakan pin analog 0 atau pin A0 ya. Pin analog 0. Nah, kita coba simulasi. Semoga nggak error. Oke, nggak error ya. Nah, coba kita putar potensionya. Tuh, dia berputar berdasarkan putaran potensiometer.
dan maksimalnya adalah 180, minimalnya adalah 0. Oke, kalian bisa coba sendiri bagaimana kode programnya. Ini bisa kita sambung lagi dengan fungsi if, misalnya lampu ya. Kalian mau menambahkan LED. Ya, kita tambahkan LED coba ya. Ini rangkaian, ini kode program kedua. Mungkin saya screenshot dulu supaya ya saya screenshot dulu ya supaya kalian bisa ikuti. Nanti screenshot lagi ini hasilnya mana ya? Oh ya, sini. Nah, kita save dulu. Oke, save aja dulu, nanti kita atur. Nah, berikutnya saya mau tambahkan LED. Saya mau tambahkan LED ya. Saya mau tambahkan LED di sini. LED. Nah, seperti tadi kita ambil LED-nya dulu satu. Oke, LED-nya di bawah sini aja. Lalu saya ingat penggunaan LED harus ada resistornya. Jadi kalian ingat coba cari resistor yang gelang tengahnya itu kalau bukan merah orange yang agak besar. Nah, ini ya. Oke. Nah, kalau kalian ingat bagian anodenya itu adalah positif, bagian katodenya adalah negatif. Katodenya negatif, anodenya positif. Jadi untuk katodenya terhubung ke resistor, dari resistor terhubung ke ground. Jadi kalau kalian perhatikan, ini nggak perlu lagi saya sambung karena dia sudah tersambung ke sini. Jadi kalian pun bisa atur sedemikian rupa yang jelas ujung resistor ini terhubung ke ground. Dan untuk anodenya yang ini saya hubungkan misalnya ke pin 13. Jadi bagusnya output apa? Output LED itu bagusnya di 13. Karena memang dasar dasar dari Arduino, kalau kalian tanpa LED itu pun di pin 13 sudah ada anunya, sudah ada LED-nya. Oke, semoga ini bisa terbaca, bisa kalian lihat. Mungkin saya kasih warna hijau ya, supaya kelihatan. Kasih warna hijau untuk membedakan sama yang lain. Nah, sekarang saya menggunakan LED. Apa sih yang mau saya buat di LED? Misal ya, saya mau buat kalau misal jadi dia selalu berhubungan dengan fungsi if. Jadi dia selalu berhubungan sama fungsi if. Jadi kita buat lagi dulu LED-nya integer. Oh, ini harus saya copy dulu ini ya, supaya nggak eh, berulang kali. Oke, udah tercopy ya. Nah, saya kembali ke sini. Saya mau buat LED. LED-nya tadi ada di pin 13. Jadi kita buat dulu integer LED sama dengan 13 titik koma. Jadi saya sekarang sudah punya LED 13. Di sini setupnya jangan lupa. Untuk membuat LED, kita buat lagi seperti tadi. Pin mode dalam kurung LED, koma, eh, output ya. Output. Bulat kurung titik koma. Jadi kalian perhatikan LED ini pinnya 13, tulisannya LED kecil, huruf kecil semua sebagai output. Nah, apa yang mau saya buat di sini? Saya mau pakai fungsi if. Jika var lebih besar dari misalnya saya mau buat dia lebih besar 100 ya. 100 balas kurung, buka kurung kerawal, maka digital right dalam kurung LED, koma height. Jadi saya mau buat kalau misalnya var-nya lebih besar 100, maka lampunya akan menyala. Else, jadi ada else-nya ya, harus ada else. Selain kondisi yang di atas, selain kondisi dari 100, maka digital right dalam kurung LED, koma low, balas kurung, titik koma. Nah, ini kalian sudah bisa simulasi. Jadi kalau misalnya var-nya ini, nilai var yang di sini lebih besar dari 100, maka dia akan menyala. Lampunya akan menyala. Dan jika lebih kecil dari 100, maka lampunya akan mati. Kita bisa buktikan. Start simulasi. Ya, oke sudah jalan ya. Di sini nggak kelihatan. Saya geser sedikit. Oke, posisi sekarang lampu menyala. Coba kita kurangi LED-nya.
sampai dia mati. Nah, kalian perhatikan ya, LED-nya mati kan? Sini LED-nya menyala. Ini LED-nya mati. Ini LED-nya menyala. Cuma kita nggak bisa lihat datanya. Datanya sih nggak ada. Ini masih data yang kemarin nih. Ini datanya nggak ada kan? Nah, untuk menampilkan datanya, kita gunakan serial monitor. Kita pasang di setupnya. Kita pasang di setup itu serial dot begin. Ini ya. Kayaknya huruf kecil ini. Serial begin dalam kurung 9600 balas kurung titik koma. Oke, lalu bagian sini kita bisa tampilkan. Misal kita mau tampilkan variabelnya. Jadi kita simpan di bawahnya serial dot print ln dalam kurung. Misal saya mau tampilkan var-nya, balas kurung titik koma. Supaya jelas, kita tambahkan tulisan serial titik print dalam kurung derajat derajat karena dengan tanda kutip balas kurung titik koma. Jadi tulisan yang muncul nanti itu adalah serial print derajat nilai var, nilai derajatnya. Nah, coba kita tampilkan start simulasi. Udah jalan? Oke, ada jalan. Kita lihat serial monitor. Derajat 125. Jadi derajat sekarang 125. Oh, ini agak aneh ya. Nggak kelihatan. Nah, coba kita geser. Sorry. Agak naik ya. Oke. Kita geser coba. Nah, ini 115, lampunya masih menyala. 108, lampunya masih menyala. 104 masih menyala. 100 sudah mati. Nah, pada saat posisi 100 sudah mati. Kenapa bisa? Karena di kode program itu seperti itu. Var-nya 100 dibandingkan yang ini. False. Nah, ketika false, maka dia akan eksekusi yang ini. Oke, kalau saya turunkan lagi, maka secara otomatis dia akan mati. Ketika saya naikkan di atas 100, maka dia akan menyala. Lampu ini kan? Oke, mungkin cukup sekian dari eh, simulasi terkait motor servo. Silakan kalian kerjakan. Dan di sini ada 3 poin yang kalian harus tangkap. Yang pertama, cara menggunakan motor servo. Pengiriman datanya menggunakan servo read.var. Yang kedua, cara menggabungkan dengan potensiometer. Oke, cara menggabungkan dengan potensiometer. Yang ketiga, cara menggabungkan dengan LED, menambahkan LED. Ini menambahkan LED. Yang keempat, menambahkan tulisan di serial monitor. Oke, cukup sekian mungkin dari saya terkait pertemuan motor servo. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.